Pemirsa, Ikatan Dokter Indonesia menyebut belum ada obat untuk antivirus corona yang melanda sejumlah negara hingga saat ini. Anji dan Hadi Pranoto pun dilaporkan organisasi Cyber Indonesia atas unggahan video di kanal YouTube milik Anji. Tentunya terkait klaim dari penemuan obat COVID-19. Ikatan Dokter Indonesia mengecam klaim Hadi Pranoto terkait penemuan obat COVID-19. Hingga kini belum ada obat atau vaksin yang dinyatakan secara klinis dapat menyembuhkan COVID-19. Dan sekali lagi sampai sekarang pun belum ada yang berani mengklaim menyatakan bahwa sudah ada obat untuk COVID di seluruh dunia. Jadi kalau kemudian ini ada pernyataan-pernyataan yang kemudian menyatakan bahwa ini ada obat yang bisa dikatakan membunuh atau mencegah COVID, maka ini tentunya perlu harus kami klarifikasi. Karena sampai sekarang semuanya sedang berjuang untuk mendapatkan itu gitu loh. Dan ini bukan tidak mungkin akan terjadi misinformasi pada masyarakat. Sebelumnya Senin kemarin musisi Anji dan Hadi Pranoto dilaporkan organisasi Cyber Indonesia ke Polda Metro Jaya. Keduanya dilaporkan atas unggahan video di channel YouTube Anji terkait penemuan obat COVID-19. Hadi mengklaim menemukan obat COVID-19 yang mampu menyembuhkan pasien dalam waktu 2 hingga 3 hari. Konten tersebut dinilai berisi informasi bohong dan dapat menimbulkan kegaduhan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Disampaikan oleh si narsum ini, interview si profesor ini. Nah, kemudian disebarkan. Penyebaran itu dilarang Undang-Undang ITE. Itu ada di pasal 28, makanya kita laporkan. Ada pasal 14, 15, ini ancaman pidananya ini 10 tahun loh. Ini nggak main-main. Bisa langsung ditahan pelakunya, bisa langsung ditangkap. Pasca munculnya pemberitaan dirinya dilaporkan ke polisi, Anji menulis sebuah kalimat di Instagram Stories-nya. Di unggahan tersebut, mantan vokalis Drive itu mengaku hanya ingin mengabarkan kebaikan pada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, artis Anji dan Hadi Pranoto dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong. Kita langsung berbincang dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat siang, Pak Yusri. Selamat siang, Mbak Deta. Baik, Pak Yusri, untuk kasus yang menimpa Anji dan Hadi Pranoto ini saat ini sudah di tahap mana, Pak? Sampai dengan saat ini kan masih tahap penyelidikan ya Mbak ya. Kemarin memang 2 hari yang lalu laporan polisi sudah kita terima dari seseorang inisialnya MA ya, bersama tim kemarin malam ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan ada 2 terlapor di sini. Yang pertama adalah inisial HP, yang kedua adalah pemilik akun YouTube Dunia Manji, yang dilaporkan adanya penyebaran berita bohong yang dilakukan pada saat itu oleh kedua orang terlapor ini di suatu tempat. Ya, hasil sementara yang kita ketahui diduga tempat tersebut berada di satu pulau di daerah Provinsi Lampung. Tetapi yang bersangkutan merasa bahwa dia melihat di dalam akun YouTube tersebut di Jakarta pada saat dia buka, dan sepertinya tim ini tidak menerima adanya kebohongan ini, kemudian melaporkan ke Polda Metro Jaya. Tahap penyelidikan sudah dilakukan, ditangani langsung oleh Subdit Cyber Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Kemarin malam sudah kita lakukan klarifikasi undangan kepada pelapor sendiri untuk kita lakukan pemeriksaan ya kepada pelapor. Ini sementara masih kita terus rencana tahap selanjutnya adalah akan mengundang beberapa lagi nantinya untuk kita lakukan klarifikasi atau pemeriksaan, Mbak. Baik, Pak Yusri, kapan dijadwalkan pemanggilan terhadap kedua terlapor, Pak? Ini bertahap dulu, Mbak Dita. Jadi rencana kan kita ke depan ini kan sudah melayangkan undangan ya. Hari ini rencana kita melayangkan undangan untuk klarifikasi beberapa saksi-saksi ahli lagi. Juga dari saksi pelapor juga akan menghadirkan beberapa saksi yang sudah memang dia sampaikan kepada tim penyelidik. Ya, barang bukti sudah diserahkan kemarin, 1 USB, kemudian transkrip daripada wawancara yang dilakukan oleh seseorang yang pemilik akun dari Dunia Manji kepada HP sendiri. Kemudian juga ada videonya yang dia sampaikan ke kita untuk kita lakukan pendalaman. Nah, saksi ahli yang akan kita panggil yang pertama adalah saksi ahli bahasa. Ya, karena ini kan dipersangkakan di pasal 28 ya, Yunto pasal 45A.
di Undang-Undang ITE. Kemudian juga nanti akan kami mengundang saksi ahli dari ID untuk bisa menyampaikan untuk kita lakukan pemeriksaan, ya, pendalaman. Nanti setelah itu sudah lengkap semua, nanti kita akan rencana akan mengundang nanti, mengklarifikasi terlapor. Nanti ada 2 yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah HP sendiri, yang kedua adalah pemilik akun YouTube Dunia Manji, nanti akan kita panggil. Baru setelah itu nanti mekanismenya kan begitu penyelidikan, Mbak, ya. Baik. Mekanismenya akan nanti kan kita gelarkan kalau sudah lengkap, apakah memang sudah pantas untuk sudah memang memenuhi unsur persangkaan untuk naik ke tingkat penyidikan nantinya, itu, Mbak. Baik, jika nantinya berdasarkan keterangan saksi ahli dan juga proses penyelidikan ini dan terbukti bahwa keduanya menyebarkan berita bohong, pidana apa yang berapa tahun yang akan dijatuhkan kepada kedua, Pak? Ini masih kita kedepankan ajas praduga tak bersalah, ya, Mbak Deta, nanti pelan-pelan, karena memang kan dipersangkakan di pasal 28, kemudian juga di pasal untuk pasal 45-an di Undang-Undang ITE, ada pasal 14, 15 di Undang-Undang ini. Ancamannya cukup 6 tahun sampai ada juga 10 tahun. Nanti beragam di sini, tapi kan ini kita masih duga, masih nanti akan kita pelajari semuanya karena masih dalam tahap penyelidikan. Nanti kalau memang sudah lengkap semuanya, nanti baru kita lakukan gelar perkara. Apakah memenuhi unsur-unsur persangkaan di sini? Makanya kita masih menunggu. Begitu, Mbak Dita. Baik, Pak Yusri, kita menunggu bagaimana perkembangan terbaru dari proses penyelidikan ini. Terima kasih atas informasi dan waktunya sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.